Mas, bebek gorengnya 5 ekor ya. Tapi ingat nanti kolesterolnya naik, bahaya tahu nggak? Halah, hoax itu nak. Lo kok hoax, Pak? Nih dengerin. Survei Kesehatan Rumah Tangga SKRT dalam Batlitbangkes 2004, prevalensi hiperkolesterolemia di Indonesia pada usia di atas 25 tahun adalah 13,6%, laki-laki 90,2% dan wanita 16,7%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sudijanto, Kamso, dan kawan-kawan tahun 2004 terhadap 656 responden di 4 kota besar di Indonesia, yaitu Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Padang, didapatkan keadaan di mana kolesterol total di atas 240 mg per dl pada orang berusia di atas 55 tahun. Paling banyak di Kota Padang, yaitu lebih dari 56%. Waduh, kok serem juga ya nak, kolesterol apa sih? Iya deh, aku kasih tahu. Babe kan juga udah lansia. Lo terus hubungannya Lansia sama kolesterol tuh apa? Ayo kita belajar bareng. Usia atau lanjut usia merupakan tahap akhir dari perkembangan hidup manusia. Pada usia ini akan terjadi berbagai macam perubahan fisik, kognitif maupun psikologis. Menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Kondisi kesehatan lansia saat ini merupakan pengaruh dari gaya hidup mereka di masa lalu. Kemunduran fungsi organ lansia menyebabkan dampak kesehatan sehingga mereka rawan terkena penyakit. Risiko terjadinya penyakit tersebut juga dapat meningkat karena adanya peningkatan kolesterol. Nah, apa itu kolesterol? Kolesterol adalah salah satu komponen pembentuk lemak. Kolesterol dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, low density lipoprotein atau LDL yang disebutkan kolesterol jahat, dan high density lipoprotein atau HDL yang berfungsi atau bermanfaat untuk tubuh. Kolesterol itu sebagai komponen tubuh yang sejatinya memang diproduksi secara alami di hati, namun bisa meningkat jumlahnya dari beberapa jenis makanan yang kita makan. Jika terlalu tinggi kadar kolesterol dalam darah, maka akan semakin meningkatkan risiko terjadinya suatu penyakit. Nah, penyebab kolesterol tinggi disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Yang pertama, kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi. Contohnya kuning telur, mentega, biskuit, keju, krim atau santan. Yang kedua, kurang berolahraga atau beraktivitas. Yang ketiga, kebiasaan merokok. Yang keempat, terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, obesitas. Selain itu juga orang yang memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, kelenjar tiroid yang kurang aktif, penyakit liver, dan penyakit ginjal. Yang terakhir, pertambahan usia. Kolesterol tinggi pada lansia. Kolesterol merupakan bahan lemak yang digunakan oleh tubuh untuk memelihara organ-organ yang struktur selnya berbasis lemak, misalnya hati dan otak. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup tanpa kolesterol. Namun, kita perlu menjaga kadarnya di dalam darah dengan batas tertentu. Karena jika menjadi terlalu tinggi, kelebihan kolesterol akan ditimbun di dinding pembuluh darah bersamaan dengan lemak-lemak lain atau lipid. Timbunan lemak di dalam lapisan pembuluh darah atau plak kolesterol membuat saluran pembuluh darah menjadi sempit, sehingga aliran darah kurang lancar. Kelebihan kadar kolesterol dalam darah disebut dengan hiperkolesterolemia. Jika hiperkolesterolemia ini dibiarkan begitu saja, akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Upaya untuk menekan angka penderita hiperkolesterol dapat ditempuh melalui berbagai penanganan yang tepat, yang meliputi diet pengaturan makan. Diet pengaturan makan yang dimaksud di sini adalah kita harus mengurangi mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan juga mengurangi konsumsi gula yang berlebih. Yang kedua, olahraga yang terukur. Disarankan untuk kita berolahraga minimal 30 menit sehari. Dan yang terakhir adalah pengobatan di bawah pengawasan dokter. Selain untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, ini juga merupakan langkah yang tepat untuk mencegah serangan jantung dan juga stroke. Lalu, apa saja gaya hidup yang harus kita perbaiki untuk menghindari penyakit kardiovaskular ini? Nah, kita harus menyeimbangkan pola hidup dalam tubuh.
makasih banyak ya nak, Bapak jadi paham. Memang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Sama-sama ya Pak, semoga video ini juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Video ini kita persembahkan untuk semua, terutama lansia, dibuat oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, program studi kesehatan masyarakat. Semoga bermanfaat, sampai bertemu di kesempatan lainnya.